Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Jumat malam hari ini tanggal 25 April 2025. Waktu begitu cepat, tadi pagi saya sampaikan firman Tuhan bersama Bapak Ibu. Malam hari ini sebentar sebelum kita berbaring tidur, kita kembali baca Alkitab. Kita mau doa, kita mau datang kepada Yesus. Kita bawa diri kita merindu selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebab hidup adalah sebuah anugerah. Kalau kita bisa cinta setia sama Tuhan, itu anugerah Tuhan. Mari kita mau datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hati kita. Aku cinta pada Engkau ya Yesus. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu aku bersemayam. Amin. Sujud di altarnya. Amin. Haleluya. Bawa hidupku, amin, haleluya. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, amin, haleluya. Ya ubah hidupku, amin, haleluya. Barui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi, saya datang di altarnya, amin, haleluya. Bila hati terasa berat, amin, haleluya. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku perbuat, amin, haleluya. Dia berfirman, mari datanglah, haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul semua bebanku, amin, haleluya. Sujud di altarnya. Mari kita datang kepada Yesus. Ku mau hidupku, amin, haleluya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, amin, haleluya. Ya ubah hidupku, amin, haleluya. Barui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi, saya datang di altarnya, amin, haleluya. Di dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, amin, haleluya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, amin, haleluya. Sujud di altarnya, amin, haleluya. Ubah hidupku, amin, haleluya. Ku terima anugerahnya, ampuniku, Dia bebaskanku, amin, haleluya. Ya ubah hidupku, amin, haleluya. Barui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi, saya datang kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan,
punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekalialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Sujud di altarnya, haleluya. Ku bawa hidupku, amin, haleluya. Ku terima anugerahnya dan ampuniku, Dia bebaskanku, amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, amin, haleluya. Kuduskanlah hidupku oleh firman dan Roh Kudus. Segala puji dan hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Pada Jumat malam hari tanggal 25 April 2025, mari kita datang sujud di altar Tuhan. Kehidupan kita diubah sama Tuhan. Kita mendapatkan kasih karunia anugerah Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni. Minggu lalu kita sama-sama sudah melaksanakan Jumat Agung, dan Minggu Paskah Tuhan sudah bangkit. Tuhan sudah jamah hidup kita, sehingga hidup kita menjadi baru. Dia sudah ubah hidup kita, Dia sudah baharu hidup kita. Sesuatu terjadi, itu perkara yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Itu mari, kalau kita sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, selalu diam di rumah Tuhan seumur hidup kita, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik yang indah bersama Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Hidup kita diubah sama Tuhan, supaya kita tidak hidup lagi dalam kehidupan yang lama, tapi kehidupan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, kembali kita baca firman Tuhan, supaya kita selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, Tuhan, aku cinta pada rumah Tuhan, artinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita mau melekat dengan Yesus, supaya Yesus satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Yesus juru selamat kita, Yesus penolong kita, Yesus jawaban, Yesus sumber kehidupan kita, Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca selalu tiap malam, baca perjanjian baru, besok perjanjian lama, dan saat kemarin kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7, sekarang ayat 8 sampai 12 tentang kasih dan damai sejahtera. Ciptakan selalu kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan, di mana kita malam hari ini kita datang di altar Tuhan, kita dekat dengan Tuhan bersama istri, anak, keluarga semua. Kalau kita adakan match sebuah keluarga, membangun hubungan intim dengan Tuhan, hidup kita diberkati penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Ayat 8 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Amin. Kalau kita sudah hidup diubahkan sama Tuhan, menjadi ciptaan yang baru, maka jelas kehidupan kita ada damai sejahtera, ada sukacita. Anak Tuhan yang benar-benar anak Tuhan yang sejati,
Hiduplah di dalam firman Tuhan. Selalu memberikan damai sejahtera. Selalu menciptakan kasih. Ada pendamai. Ciptakan kasih, damai sejahtera. Mari kita dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan, ciptakan damai sejahtera. Seia, sekata, seperasaan, cinta, saling peduli. Ada damai sejahtera karena Tuhan Yesus bersama kita. Ayat 9, jangan membalas kejahatan-kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Haleluya. 1 Petrus 2:21. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Karena Yesus dia menjadi teladan. Supaya kita ikuti jejak Yesus. Hidup kita menjadi berkat. Seperti yang kemarin saya katakan, mari kita harus menjadi berkat. Ibu-ibu harus taat kepada suami, suami para istri. Pokoknya keluarga kita, keluarga diberkati. Kalau semuanya, suami, istri, anak semua, setiap kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau kita taat kepada firman, kita menciptakan damai sejahtera. Saling memberkati, bukan saling mengutuki, saling mencaci. Bukan tipe orang Kristen. Bukan tipe seorang pengikut Kristus. Tapi kita sebagai pengikut Kristus harus menciptakan damai sejahtera. Seperti dalam 1 Korintus 14 ayat 33. Allah tidak mengerti kekacauan. Tapi Tuhan mau supaya setiap kita menciptakan damai sejahtera. Karena besok di surga, kerajaan Allah itu bukan soal makan minum. Roma 14 ayat 17. Tapi ada damai sejahtera. Ada sukacita. Ada Roh Kudus. Ada kebenaran Tuhan. Ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau memelihara hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Minta sama Tuhan. Jaga Tuhan mulut bibirku. Supaya mulut bibirku mendatangkan berkat. Seperti dalam Mazmur 141 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Supaya keluar lidah bibir kita menciptakan damai sejahtera, berkat. Seperti mulut saya katakan malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati Bapak Ibu. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, dimanapun kita berada, hidup kita diberkati, dan kita menjadi berkat. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Biar mulut kita, mulut yang dipakai Tuhan untuk selalu senantiasa mengucapkan puji syukur bagi kemuliaan Bapa, dan kita hidup di dalam kasih Tuhan. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan amin. Ciptakan damai sejahtera. Dalam Ibrani 12 ayat 14. Damai dengan setiap orang, saudara. Ya, saya mau baca Ibrani pasal 12 ayat 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Kita diisi dengan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan malam hari ini. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat. Bukan menjadi batu sandungan. Ya? Bukan menciptakan caci maki dengan caci maki. Jangan punya hati jahat, iri hati. Buang itu semua. Maka firman Allah tajam. Sudah mengajar kita. Supaya kita menampilkan kualitas hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sebab bau harum dari hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Senantiasa penuh dengan berkat Tuhan. Sehingga kita menjauh dari kejahatan, saudara ya. Tapi apa? Menciptakan perdamaian. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada semua orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang berbuat jahat. Jangan pernah berbuat jahat. Saya sudah katakan, berhenti berbuat jahat. Berhenti dari kata-kata jahat. Tapi hiduplah di dalam damai sejahtera. Minta ampun sama Tuhan. Bentuk hidupku Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Rom 8 ayat 29. Kita dari awal rusak. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Hari-hari kita dibentuk sama Tuhan. Maka pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan. Supaya hari-hari waktu yang kita jalani, jangan melakukan hal yang sia-sia. Tapi penuhlah hati kita diisi dengan firman Tuhan. Supaya hidup kita makin hari dibentuk serupa dengan Kristus. Rom 8:29 demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Kita diciptakan dari awal serupa. Untuk itu mari kita mau jaga, kerjakan keselamatan, kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus kami tuntun kita, supaya langkah demi langkah kita konsisten berpegang teguh pada firman Tuhan. Supaya hari-hari kita makin dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Supaya hari-hari kita makin hari makin serupa dengan Tuhan, dibentuk sama Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita layak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 5:23. Pada waktu kedatangan Yesus, kita disebut domba-dombanya Kristus, disebut orang kudusnya Tuhan. Karena nanti dalam Yudas yang pasal 1, saudara, Tuhan akan datang segala orang kudusnya. Saya mau baca ya, Yudas pasal yang pertama ayat ke-14, demikian firman Tuhan. Juga tentang mereka Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Amin. Kita ada di dalamnya, disebut orang kudusnya Tuhan. Dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Henoh. Saya berjumpa dengan papi mami saya, berjumpa dengan anak saya, berjumpa dengan adik saudara semua, berjumpa dengan hamba dan seluruh orang kudusnya Tuhan. Senang bahagia bersama Yesus, asal kita mau selalu datang kepada Yesus dan hidup kita diubahkan. Sujud di altarnya, amin, haleluya. Ku bawa hidupku, kita datang kepada Yesus. Ku terima anugerah Dia, Dia ampuniku, Dia bebaskanku, amin, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Baru ya diguria sakala macam sesuatu terjadi, saya datang di altarnya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, amin, haleluya, dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, amin, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya, amin. Tuhan semua berkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa supaya hari kita dibentuk sama Tuhan, supaya kita memberkati, menjadi berkat buat orang. Jangan pernah mencaci maki, stop dosa, tapi hiduplah di dalam perdamaian, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya berkat, damai, sejahtera, kasih daripada Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu bersama saya hari ini kekal sampai selama-lamanya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan kekal, bahagia senang selamanya bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.